Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini mempresentasikan materi dari buku Pengantar Keuangan Perusahaan 1 yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Saleba dari buku Corporate Finance Fundamental yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas bab satunya. Topiknya adalah tujuan dari manajemen keuangan. Seperti biasa, dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com, cari e-learning manajemen keuangan yang berisikan video pembelajaran tentang manajemen keuangan dan juga soal dan pembahasan serta kuis yang dapat Anda kerjakan secara mandiri. Kita mulai ya. Berikutnya adalah, apa sih tujuan atau the objective of financial management? Tujuan manajemen keuangan itu apa? Apakah yang pertama memaksimalkan laba, maximize profit? Atau minimize cost, meminimalkan biaya, atau maximize market share atau pangsa pasar, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, tujuan manajemen keuangan itu adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Slide-slide berikutnya akan menjelaskan kenapa tujuannya memaksimalkan kekayaan pemegang saham, bukan maximize profit, minimize cost, or maximize market share. Nah, kenapa tujuan manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba? Nah, memaksimalkan laba bukanlah tujuan yang tepat karena laba dapat dikurangi dengan mengurangi biaya. Contohnya misalnya, untuk penghematan, perusahaan kemudian mengurangi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, akhirnya kompetensi karyawan itu tidak berkembang dan mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada pelanggan perusahaan. Nah, hasilnya adalah produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan itu tidak lagi diminati oleh pelanggan. Sehingga pelanggan kemudian mengalihkan pembeliannya ke perusahaan pesaing, perusahaan yang memiliki model bisnis yang sama dengan perusahaan, tapi mereka bisa menawarkan produk dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Karena terjadi, katakanlah, perubahan perilaku biaya perubahan perilaku belanja atau pembelian dari pelanggan. Nah, kemudian laba bukanlah arus kas. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan pentingnya arus kas bagi perusahaan. Dan memaksimalkan laba itu tidak memperhitungkan resiko. Nah, ini 3 alasan tadi kenapa tujuan manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba. Nah, berikutnya, apakah tujuan manajemen keuangan itu meminimalkan biaya? Nah, meminimalkan biaya dapat meningkatkan laba saat ini tetapi memperburuk kondisi keuangan atau kondisi perusahaan di masa depan. Contoh, mengurangi biaya pemeliharaan mesin dapat membuat akhirnya mesin menjadi mudah rusak sehingga produksi barang dan jasa yang sudah ditentukan bisa terkendala. Akhirnya target produksi dan target penjualan tidak tercapai, laba perusahaan juga berkurang, kondisi keuangan perusahaan di masa depan juga buruk. Berikutnya, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan atau research and development. Ya, itu mengakibatkan research and development itu mengakibatkan akhirnya produk atau layanan atau jasa perusahaan itu menjadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelanggan misalnya, karena ada perubahan selera pelanggan, ada perubahan cara membeli dan sebagainya. Berikutnya, mengurangi beban gaji karyawan. Ini bisa langsung meningkatkan laba perusahaan saat ini, tapi nanti karyawan menjadi tidak termotivasi sehingga dalam memberikan layanan kepada pelanggan juga tidak maksimal, yang mengakibatkan kepuasan pelanggan menurun, dia tidak lagi beli, beralih ke pesaing. Nah, akhirnya perusahaan kehilangan pendapatan di masa depan, bisa memperburuk kondisi keuangannya. Itulah mengapa meminimalkan biaya tidak menjadi tujuan manajemen keuangan. Apalagi kalau biaya yang diminimalkan dikurangi saja tanpa melihat kualitas dari produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Berikutnya adalah, apakah tujuan manajemen keuangan itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau shareholders? Nah, ini adalah tujuan manajemen keuangan yang tepat karena
menghindari permasalahan tujuan lainnya dengan mempertimbangkan risiko serta dampaknya pada arus kas di masa depan dari tindakan perusahaan. Jadi tidak hanya meningkatkan pendapatan saat ini, tapi nanti dapat mengurangi pendapatan di masa depan. Atau laba saat ini dikurangi, laba saat ini meningkat karena pendapatan meningkat, bebannya meningkat, tapi dapat juga berdampak buruk di masa depan. Contohnya di sini, karena sebuah investasi mungkin menjanjikan imbal hasil yang tinggi, tetapi kalau resikonya terlalu tinggi, maka mungkin investasi tersebut tidak layak bagi perusahaan untuk diambil. Nanti kalau ditakutkan investasi tersebut diambil dan kemudian terjadi kerugian, bisa mengurangi value atau nilai perusahaan. Nah, kemudian harga saham bergantung tidak hanya pada arus kas saat ini, tapi juga pada arus kas di masa depan. Setiap tindakan yang diambil perusahaan itu harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam jangka pendek dan pada jangka panjang. Nah, kemudian ketika harga saham perusahaan meningkat, maka kekayaan pemegang saham pun meningkat. Karena kekayaan pemegang saham itu di perusahaan adalah sebesar sahamnya, jumlah saham yang dimiliki dikali harga saham. Harga sahamnya meningkat, berarti kekayaan dia meningkat dan tujuan manajemen keuangan tercapai.